Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa kembali dengan saya di Joko Vlog teman-teman. Nah, di sini saya memiliki dua PS ya. Yang satu PS2 versi fat yang gemuk, kemudian yang satu adalah PS2 versi slim. Nah, sekarang apa sih perbedaan dari PlayStation 2 yang versi flat dan versi slim? Yang pertama jelas dari bentuknya teman-teman ya, dari bentuknya. Nah, dari bentuknya ini teman-teman, kalau teman-teman lihat itu yang fat itu lebih tebal teman-teman dan lebih besar ya. Oke, kita akan bandingkan ketebalannya teman-teman, tebal mana. Nah, coba teman-teman bandingkan, ini yang fat, ini yang slim. Kita akan ukur yang fat itu ketebalannya sekitar 8 cm teman-teman ya, tebal banget. Kemudian lebarnya 18, kemudian panjangnya teman-teman, panjangnya sekitar 30 cm. Ini yang fat. Nah, sekarang kita bandingkan dengan yang slim teman-teman. Nah, yang fat tinggi banget, mengangkasa teman-teman, bisa melihat ini ya. Nah, tingginya luar biasa ya teman-teman. Kemudian untuk yang slim teman-teman, kita pindahkan dulu. Nah, yang slim ini lebih tipis teman-teman, dimensinya pun bisa teman-teman lihat perbandingannya. Saya kasih atasnya saja biar teman-teman bisa melihat ukurannya itu jauh lebih besar mana ya. Nah, ini yang slim, ini yang fat. Untuk yang slim panjangnya itu sekitar 23 cm teman-teman. Jadi slimnya di sini teman-teman, fatnya seperti ini. Ketebalannya hanya sekitar 3 cm ya. Kemudian lebarnya mirip sekitar 15 cm, kalau yang fat itu 18. Jadi selisih 3 cm teman-teman. Teman bisa melihat ini selisihnya ya, sudah mentok ya. Seperti ini teman-teman ukurannya. Ini yang slim. Kemudian ketebalannya teman-teman, kita bandingkan ketebalannya. Ketebalannya seperti ini hanya segini. Nah kan, jauh banget. Kemudian selanjutnya teman-teman, untuk yang fat ini teman-teman, koneksinya teman-teman ya, kita cek dulu koneksinya. Koneksinya seperti ini. Oke ya, kita posisikan biar sama. Koneksi yang ada, yang pertama sama persis dengan yang slim, hanya saja ya sama persis ya. Jadi ada tombol power, hanya saja yang fat ini lebih jelas ada tombol power dan reset. Kalau yang slim ini seri yang 7XX ini powernya nggak terlalu kelihatan, jadi teman-teman harus mencari atau teman-teman harus menghidupkan apa namanya PS2 slimnya ini, nanti akan menyala lampunya. Kemudian CD-nya teman-teman, kalau yang CD yang PS2 slim ini teman-teman harus menekan ini baru kebuka. Nah ini ya, baru kebuka. Tapi untuk yang ini teman-teman, yang model fat itu juga bisa membuka apa namanya, membuka CD, tapi harus perlu listrik. Kalau yang ini nggak perlu listrik teman-teman. Yang penting ini nggak bisa kembali. Nah, yang penting ini perlu listrik, yang penting ini ditekan. Kemudian untuk port USB-nya, sama teman-teman. Port USB-nya yang fat ada 2 ini ya. Nah ini ada 2, 1, 2. Untuk yang slim juga sama, ada 2. Untuk sticknya sama, ada 2 soket. Ini juga sama, ada 2 soket. Kemudian untuk memory cardnya juga sama, ada 2, juga sama ya, ada 2. Tidak ada perbedaan untuk tampak depan. Nah untuk yang tampak belakang ini teman-teman yang sedikit berbeda. Bentar ya, ini mungkin akan saya
FAT emang lebih mudah untuk didirikan ya, agak sulit. Oke, konektor belakang untuk FAT yang pertama jelas di sini ada saklar on off lebih lengkap, kemudian ada colokan listrik langsung. Kalau yang ini yang slim seri 7 berapa ini 7000 teman-teman, ini menggunakan DC eksternal. Biasanya kalau beli itu nanti akan dibawakan seperti ini teman-teman, jadi seperti charger laptop. Makanya ini betul-betul bisa tipis dan praktis ya, seperti ini chargernya. Teman-teman harus mencolokkan di sini, jadi seperti laptop ya teman-teman. Kalau yang ini teman-teman ya menggunakan kabel power ini, langsung dihubungkan ke listrik karena power supply-nya ada di dalam. Kemudian konektor audio video outputnya sama persis, tidak berbeda, hanya lokasinya berbeda. Ini sama persis, jadi nanti juga akan dibawakan seperti ini, dan ini kompatibel mau digunakan untuk FAT ataupun slim, sama ya, sama ya. Nah ini konektornya tidak ada masalah, bisa ditukar-tukar, dan biasanya akan dibawakan paket seperti ini teman-teman, supportnya ya, standarnya. Kemudian fokus untuk belakangnya. Nah belakangnya ini ada tambahan kipas, gede banget kipasnya untuk yang FAT. Jadi ini sepertinya ini jauh lebih dingin yang FAT ya, saya coba ini jarang panas banget, dan kipasnya juga jarang menyala ini ya, mungkin sirkulasi udaranya lebih bagus yang saya coba ya. Untuk yang slim ini lebih tipis, kipasnya ada di dalam teman-teman, dan ini saya cek itu lebih panas ya. Slim ini kalau ditekanin lebih panas, walaupun ini umurnya FAT itu lebih tua, yang slim itu lebih lama. Ini FAT-nya seri 50.000, kalau yang ini seri 70.000, jadi makanya ini lebih tua daripada yang ini. Kemudian kalau yang slim itu ada bawaannya LAN card-nya teman-teman, ada LAN card sama, oh ya sebentar, ini ada tambahan colokan untuk optik, ini juga sama, ada optiknya, sama, nggak ada masalah. Nah yang berbeda ini teman-teman, kalau yang FAT itu belum dibawakan line-nya ini, tapi kalau yang slim itu ada LAN card-nya, dan di sini ada line-nya juga, line telepon ya. Di sini nggak ada, teman-teman harus membeli tambahan sendiri, adapter ya. Di belakangnya biasanya ini dilepas teman-teman, dilepas, teman-teman nanti beli expansionnya, expansion by, tempelkan di sini. Ini bisa membaca harddisk eksternal teman-teman ya, ada tempat harddisk eksternal. Kalau yang ini tidak punya, jadi memang ada kelebihan sendiri. Slim nggak bisa dimasukkan harddisk eksternal, yang harddisk gede itu harddisk komputer, tapi kalau yang FAT itu bisa dimasukkan harddisk eksternal. Tapi teman-teman harus membeli apa namanya expansion by ya. Expansion by itu kalau bekasnya murah kok, sekitar 45.000 dapat ya, tapi sekarang sudah nggak zaman ya teman-teman, biasanya lebih seneng membeli apa yang model harddisk eksternal seperti ini, lebih praktis dan lebih murah, dan rata-rata konverternya itu modelnya IDE, jadi yang SATA agak sulit mencarinya. Oke, jadi bisa tahu kelebihan dan kekurangannya ya. Jadi kalau yang FAT itu nggak bisa dikasih harddisk eksternal, yang FAT bisa dikasih harddisk eksternal, tapi harus beli ekspansi, bawaannya tidak ada ekspansinya. Kalau yang dari FAT seri slim yang seri 7.000 ataupun 70.000 ataupun seri yang 90.000 itu tidak ada ekspansi untuk harddisk eksternal. Itu ya perbedaannya. Kalau dari segi ringannya, ini betul-betul ringan yang ini teman-teman, lebih ringan, ini agak berat ya. Selanjutnya apa ya bedanya lagi. Nah selanjutnya teman-teman, perbedaan yang lain itu, nah kalau yang slim ini teman-teman, ini saya beli itu yang model MC boot teman-teman. Jadi kalau teman-teman membeli PlayStation itu
supaya nanti bisa membaca harddisk eksternal seperti ini. Karena standarnya teman-teman jangan kaget bahwa PS2 itu nggak bisa membaca harddisk eksternal atau USB eksternal, harus dimodifikasi. Modifikasinya ada dua teman-teman. Yang pertama itu modifikasi model metrik, yang satunya adalah model MC boot seperti ini. Nah, kelebihannya apa? Nah, kebetulan teman-teman di sini saya memiliki dua versi PS2. Ini yang menggunakan modifikasi metrik, yang ini menggunakan MC boot yang tipis ini. Oke, perbedaannya apa? Dari segi tampilan nggak ada masalah teman-teman, cuma untuk yang metrik teman-teman itu ada chip yang disolder di dalam sini teman-teman. Jadi PS nya itu harus dibongkar, kemudian harus ada teknisi yang otak-atik di dalamnya disoldiri itu teman-teman ya. Jadi memang bisa dikatakan yang model metrik biasanya PS2 nya kemungkinan besar sudah tidak perawan. Perawan itu dalam artian sudah dibongkar, sudah diobok-obok ya, sudah disolder sana, solder ke sini gitu ya. Nah, tetapi dari segi kepraktisannya lebih praktis ini teman-teman metrik, karena apa namanya, tidak harus kartunya itu dimasukkan. Nah, untuk yang MC boot seperti ini teman-teman ya, MC boot seperti ini itu akan dibawakan sebuah card seperti ini, 8 MB biasanya. Di sini akan tulis MC boot ya. Memori card ini tidak bisa digunakan untuk menyimpan game PS2. Jadi caranya dimasukkan di slot ini. Slot kan ada dua ini ya, slot memory card 1, memory card 2. Berarti teman-teman untuk bermain game ini dicolokkan di slot yang kedua. Karena kalau teman-teman colokkan ke sini, itu nanti akan masuk ke konfigurasi dari MC boot ini. Jadi wajib dimasukkan ke sini, slot nomor 2, kemudian harddisknya ditempel di ini, kemudian dinyalakan, baru bisa bermain game kelemahannya itu. Jadi kalau ini harus nyolok, berarti memory card yang bisa digunakan berapa? Betul, cuma satu ya. Sama-sama nanti kita bisa menggunakan yang apa namanya, sticknya bisa digunakan dua, hanya memory cardnya hanya digunakan satu ya. Jadi seperti itu. Nah, bagaimana kalau metrik? Nah, kalau yang model metrik yang bawah ini teman-teman, karena disolder di dalam, maka nggak perlu pakai MC boot ya, nggak perlu colok itu, langsung ini harddisknya ya dicolokkan ke USB teman-teman. Nah, ke USB. Nah, ke USB seperti ini, langsung dinyalakan, beres, karena di dalamnya sudah ada sebuah chip metrik teman-teman ya. Jadi metrik itu sebenarnya adalah sebuah chip yang dipasang di dalamnya kemudian disolder ya. Nanti mungkin akan saya tunjukkan metrik itu bagaimana ya. Coba ya, sebentar ya, tak carikan gambar. Nah, ini teman-teman, chip metrik itu seperti ini. Jadi chip ini ada banyak kabelnya, disolder kemana-mana itu ya, disolder di chip-chip PS 2-nya dimasukkan ke dalam sini. Makanya chip metrik ini memang apa, bisa dikatakan membuat mesin sudah tidak perawan lagi. Mohon maaf ya, tidak perawan dalam artian di dalamnya sudah diutak-atik, dan kemungkinan nanti ada kesalahan menyolder bisa. Tapi kalau sudah jadi seperti ini aman teman-teman ya, lebih praktis ya. Kemudian kalau menurut saya ya, ini menurut saya pribadi ya, antara penggunaan metrik dengan apa ya namanya, dengan penggunaan MC boot seperti ini, saya lebih cenderung lebih ke metrik teman-teman ya. Kenapa? Karena saya itu arahnya itu merintalkan PlayStation. Jadi tergantung dari privilege teman-teman ya. Kalau saya itu kan milik usaha rental PlayStation, dari PlayStation 2 sampai PlayStation 5 ya. Nah, jika PlayStation ini tuh disewakan di luar, boleh dibawa pulang sama penyewa, itu memang kalau pakai seperti ini agak ribet, karena ini harus dipasang seperti ini, dimasukkan tas, khawatirnya ini goyang-goyang, kemudian ini pecah gitu ya. Kalau ini saya lepas, khawatirnya penggunanya itu bingung. Karena apa? Saya itu jarang di rumah, jadi yang memegang apa, menyewa PlayStation itu bukan saya, di ibu saya
yang memegang, sehingga ibu saya itu nggak tahu cara mengoperasikan PS2. Yang tahu yang penting barang itu keluar, ya uang diterima, selesai, barang kembali gitu. Kalau masalah eksekusi penggunanya nggak tahu. Nah kalau ya ini harus dipasang seperti ini terus, masukkan tas, saya khawatirnya ini nanti nggak sadar bisa rusak dan PCB-nya bisa patah gitu ya. Itu juga ngeri ya. Makanya untuk yang metrik ini untuk saya lebih cocok karena memang chipnya ada di dalam, dan kalau dimasukkan tas juga oke ya. Kemudian kalau untuk disewakan di luar, saya memang seneng untuk yang tipis seperti ini karena ringan, pakai tas laptop bisa. Dan sebenarnya ini juga bisa sih, tapi agak terlalu tebal teman-teman. Nah nanti untuk yang rental di rumah itu saya menggunakan yang fat. Kemudian untuk PS yang sering keluar ya itu menggunakan yang slim ya. Kemudian paketnya itu nanti biasanya saya paketkan ini ya, kemudian ada hard disk externalnya. Nanti biasanya akan saya pasang, saya lem gitu ya supaya nanti tidak otak-atik sama. Nah saya tempelkan di sini langsung, kemudian langsung di tempel di sini. Juga ngeri juga ya, karena mungkin kalau ditempel terus ini juga kena bongkar juga. Nah memang agak sedikit ribet. Kalau memang enaknya itu memang kalau untuk rental dibawa keluar itu memang pakai yang fat ini teman-teman. Yang fat itu kelebihannya artinya bisa kita kasih dalam, bawahnya lebih praktis, pemain tinggal menyolokkan langsung running, bisa main game itu. Tapi harus beli konverternya tadi itu teman-teman, konverter IDE, harddisk IDE itu yang belakang tadi itu. Hanya saja untuk yang model harddisk IDE itu sekarang agak agak sulit cari ya. Paling tinggi itu 80 GB ya. Padahal PS2 gamenya banyak banget, ini 160 GB saja masih kurang banyak ya. Ini 160 GB teman-teman. Tetapi terasa masih sedikit. Itu teman-teman. Nah, mungkin apalagi ya? Mungkin itu teman-teman. Tidak ada yang perlu ditambahkan lagi dalam penyampaian perbedaan antara PS2 Slim dan PS2 Fat. Yang intinya tergantung nanti teman-teman itu lebih seneng yang mana. Kalau teman-teman lebih seneng yang model praktis, teman-teman bisa menggunakan yang PS2 Slim seperti ini ya, yang seri 7000 teman-teman, 70.000 ya, karena betul-betul slim banget, cocok banget ditempatkan di mana meja yang sempit. Kemudian di satu sisi adaptornya seperti adaptor laptop, bisa dikasih di luar jadi nggak terlalu ribet. Nah untuk yang fat ini teman-teman itu memang lebih gede. Memang kelemahan yang ini tuh lebih panas teman-teman ya, saya ulangi, ini memang agak panas teman-teman. Jangan kaget nanti kalau dinyalakan itu, kalau teman-teman sentuh bodinya itu cukup panas. Tapi kalau yang fat itu teman sentuh bodinya itu nggak terlalu panas, sepertinya dingin banget lah yang fat. Di satu sisi kipasnya juga agak lumayan gede ya yang fat. Nah tetapi ya terserah teman-teman. Nah untuk yang model bot supaya bisa membaca ke USB itu ya teman-teman seneng yang metrik atau yang seneng yang MC boot. Kalau saya sendiri seneng yang metrik ya. Yang ini mau saya kembalikan teman-teman, karena saya minta metrik kok dikasih MC boot. Ini harganya cukup terjangkau, murah meriah ya teman-teman. Oke teman-teman, seperti itu saya menyampaikan tentang PlayStation 2 ya. Semoga video ini bermanfaat teman-teman. Ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe di channel saya teman-teman, untuk saling bisa bersilaturahmi. Nah, kalau ada beberapa hal yang ingin teman-teman sampaikan, silahkan masukkan di kolom komentar ya. Oke teman-teman, see you next time dan selamat berjumpa kembali di video-video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi, salam para pemain rental PlayStation, tetap semangat, jangan kendor,
dan bye.